Hengki ini masih terus mengamati si Cici karena gelagatnya ini benar-benar aneh. Cici ini ngerokok, rokoknya ini dibuang. Padahal masih panjang itu satu batang rokok. Nah tiba-tiba Cici ini menunduk, tangannya ini seperti penari gitu loh, digerak-gerakkan sendiri. Nah setelahnya Hengki ini tanya sama Cici, Cik, barusan ngapain Cik? Kok kayak orang nari? Nah Cici ini cuma diam aja sambil ngerokok. Malah dia ini balik nanya, nari gimana? Loh. Jadi cerita berawal pada waktu itu tahun 2022, berarti baru tahun kemarin. Hengki ini berencana untuk naik gunung. Awalnya Hengki ini mau solo hiking gitu loh. Awalnya mau solo hiking. Nah, keniatan tersebut dia ini utarakan kepada 3 orang temannya yang namanya Cici. Cici ini cewek, lalu ada Adi dan ada Arman. Ini 2 cowok. Nah, mereka ini berempat akrab gitu loh. Diutarakan ketika mereka ini lagi istirahat. Jadi mereka ini kan bekerja di satu pabrik yang sama di kota Cirebon. Nah, Hengki ini mengutarakan, aku hari Jumat malam ini mau berangkat ini ke Wonosobo. Nah, teman-teman ini tanya, loh mau ngapain? Mau naik gunung. Oh, kamu masih aktif naik gunung. Jadi teman-temannya ini semua tahu kalau Hengki ini memang hobinya naik gunung. Kalau ada waktu selo ataupun senggang, liburan dari kerja, ini dia pasti selalu naik gunung. Karena kondisinya dia juga belum menikah pada waktu itu. Dan ketiga temannya pun belum. Iya, aku mau ke sana. Lu sendiri? Iya sendiri. Nah, disitulah Cici ini tiba-tiba nyeletuk. Mbok kami sesekali ini diajak gitu loh, Heng. Jangan pergi sendiri, jangan naik gunung sendiri. Kami juga pengen ngerasain naik gunung. Nah, Hengki pun menanggapi obrolan Cici itu. Ini beneran, kamu mau ikut? Kalau mau ikut beneran, ayo. Aku ditemenin, kata Hengki. Nah, kedua teman yang lain, si Adi sama Arman juga ternyata setuju. Iyalah, Heng, kami juga pengen naik gunung. Gimana rasanya? Nah, jadi kondisinya kan Hengki, cuma Hengki ini yang sudah sering kali naik gunung. Jadi ketiga temannya belum sama sekali. Nah, satu temannya yang namanya Arman ini tanya, nah, terus nanti alat-alat gunungnya gimana? Wis lah gampang, rental outdoor kan sekarang banyak. Nanti hari Kamis setelah kita kerja ini sore-sore kita mampir ke sana, nyiapin semua peralatan yang dibutuhkan. Jadi kalian siap dah ini? Ada sangu ndak? Ada uang saku? Ada, tenang aja, kami punya tabungan. Nah, setelahnya bersepakat, mereka ini akan berangkat kan, menurut si Hengki ini pada Jumat malam. Nah, keesokan harinya si Hengki ini pulang kerja ngajak 3 temannya, si Cici, Arman, Adi ini untuk menuju ke salah satu gerai ataupun rental outdoor yang ada di kota Cirebon. Mereka ke sana. Nah, ketika sampai di sana, Hengki ini menatakan semua yang diperlukan dalam pendakian tersebut, khususnya buat 3 temannya, dimulai dari tas keril, trekking pole, matras, dan lain sebagainya. Tenda pada waktu itu bawa punyanya si Hengki, karena Hengki ini punya tenda yang kapasitasnya besar, bisa cukup sampai 5-6 orang gitulah, jadi tidak perlu nyewa tenda. Nah, singkat cerita, hari Jumat malam mereka ini sudah kumpul. Mereka berkumpul di rumahnya si Hengki. Setelah semuanya dicek ulang, perlengkapan, peralatan pendakian, logistik, list-list yang akan mereka bawa, berangkatlah mereka menuju ke satu terminal yang ada di Cirebon. Kalau tidak salah namanya Harjamukti, Boyo. Terminal Harjamukti ya. Ini di Cirebon. Nah, di sana mereka langsung nyari satu transportasi bus untuk menuju ke Wonosobo. Jadi setelahnya mereka beli tiket dan berangkatlah mereka dari Cirebon ini pada sekitaran jam 9 malam. Jam 9 malam mereka berangkat menuju Wonosobo. Nah, dalam perjalanan ini tidak ada kendala apapun, dalam artian semuanya lancar, baik-baik aja. Mereka saling bercanda dan pada akhirnya mereka tidur gitu di dalam bus. Nah,
Singkat cerita, pada sekitaran jam 5 pagi, ini subuh hari, tibalah mereka di satu terminal yang ada di Wonosobo. Nah, mereka dibangunkan oleh kernet bus, mereka berempat bangun. Setelahnya barang bawaan mereka ini diambil semua, diturunkan dari bus, mereka pun turun. Rencananya mereka ini mau cari satu warung dulu. Jadi sebelum mereka langsung menuju ke basecamp Garung gitu, itu kan jam 5, mereka nyari warung dulu untuk ngopi-ngopi gitulah, istirahat. Nah, setelahnya dapatlah satu warung di situ, udah buka gitu loh, udah cukup nampak ramai. Kemungkinan besar di situ kan para sopir gitu, yang sudah ngetem gitu, yang ada di situ dan nongkrong nunggu penumpang. Nah, mereka pun ke warung tersebut. Mereka memesan kopi, memesan jajan-jajan. Setelahnya mereka ini ngobrol. Nah, ketika mereka lagi santai ngopi ngobrol, satu dari mereka yang namanya Andi ini tiba-tiba ketawa-ketawa gitu loh, karena nampak lagi ngeliatin HP. Nah, ditanya lah sama si Hengki, "Dik, lagi ngapain, Dik?" "Ini lagi nonton YouTube ini loh, lucu." "Loh, YouTube apa?" Akhirnya teman-teman yang lain penasaran, si Arman sama si Cici juga lihat, Hengki juga ngelihat. Dan ternyata yang ditonton sama si Adi ini adalah podcast. Podcast ini kan yang ada di YouTube tentang pendakian Gunung Sumbing gitu loh. Jadi kebetulan ada sepasang narasumber, ini cowok cewek. Dan yang membuat Adi ini ketawa kepingkal-pingkal, ini menurut Adi, bintang tamunya ini tidak masuk akal. Karena ceweknya ini nampak cantik banget, dan yang cowok ini tidak ganteng gitu loh, agak kurang ganteng. Makanya dia kepingkal-pingkal. Dan pembawaan dari si cowok ini, narasumbernya lucu gitu, makanya dia ketawa-tawa. Ini gimana ini, dunia udah kebalik ini. Kok ada pasangan yang kayak gini, ini pasangan apa? Jadi setelahnya mereka juga ikut ketawa gitu loh di situ. Nah, si Hengki ini bilang sama Adi, udah Di, tidak usah kayak gitulah ngajakin orang sukanya. Walah, ini emang lucu kok. Jadi mereka ngelanjutin itu, dan Adi ini pun ngopi. Dia ini menyendiri gitu, melipir, dia ngopi, dia menikmati rokoknya. Nah, setelah itu pada sekitaran jam 6, si Adi ini tanya sama si Hengki, "Heng, mau berangkat jam berapa?" "Nah, ini udah, kalau mau berangkat aja, aku nunggu kalian kok. Dari tadi masih nontonin YouTube. Udah mau berangkat?" "Iya, ayo berangkat aja daripada kesiangan." Nah, akhirnya mereka pun bayar di warung itu, dan mereka nyari transportasi untuk menuju ke basecamp Garung. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di basecamp Garung. Nah, sesampainya di basecamp Garung, mereka ini langsung menuju ke satu pos perizinan gitu untuk melakukan registrasi mereka SIMAKSI. Nah, setelah ngisi daftar SIMAKSI, alat-alat bawaan-bawaan mereka termasuk logistik ini dicek semua oleh penjaga yang ada di sana. Jadi dicek ulang. Setelahnya mereka ini duduk-duduk di area sekitaran basecamp untuk istirahat. Nah, pada waktu itu satu temannya yang namanya Cici ini bilang sama si Hengki, "Heng, aku tak ke toilet dulu ya, kebelet kencing ini hawanya kok udah dingin di basecamp." "Oh ya sudah, hati-hati, tidak usah lama-lama." Iya. Jadi memang di basecamp Garung ini kan, walaupun masih di basecamp gitu, karena itu udah lereng gunung kan, hawanya sudah cukup dingin pada waktu itu. Dan teman-teman yang lain, tidak juga Cici ini, ada Arman, ada Adi juga sempat bilang sama si Hengki, "Ternyata gini yo, di lereng gunung kok udah dingin gitu loh." "Yo iyalah," kata si Hengki, "di lereng gunung ya udah dingin." Dan satu temannya Adi ini sempat bilang sama si Hengki, "Heng, kok kayak bau kemenyan gitu ya? Aku dari tadi kok bau kemenyan." Lah, Hengki ini menjawab, "Yo memang sudah biasa kalau di lereng gunung. Kemenyan-kemenyan ini bukan dibuat ritual-ritual apa loh ya kalau di lereng gunung. Kemenyan ini biasanya untuk menghangatkan tubuh dibakar, ataupun untuk campuran gilisan rokok gitu loh, untuk menghangatkan badan juga." Jadi mbah-mbah ataupun bapak-bapak di lereng gunung ini memang suka kalau ngerokok ini dikasih tumbukan kemenyan agar lebih hangat gitu. Jadi kamu mikirnya jangan aneh-aneh. Oh, jadi memang seperti itu. Iyalah, jadi dijelaskan kan sama Hengki, karena teman-temannya ini kan belum pernah sama sekali naik gunung, jadi masih kayak kaget, masih kayak heran gitu. Oh, ternyata kebiasaan-kebiasaan yang ada di gunung ini cukup jauh berbeda dengan kebiasaan yang ada di kota. Nah, setelahnya mereka ini ngobrol-ngobrol lagi. Jadi ketika mereka sedang ngobrol, si Hengki, Adi, dan Arman, sementara Cici ini sedang ada di toilet, si Hengki ini kan sama dua temannya ngobrol menggunakan bahasa Sunda, logatnya Sunda karena mereka memang dari Cirebon. Nah, pada waktu itu ada satu rombongan ini di sebelahnya. Jadi menurut penuturan Mas Hengki pada waktu itu, satu temannya yang namanya Adi ini tiba-tiba kok seperti wajahnya nampak marah gitu melihat ke arah rombongan tersebut. Nah, setelahnya ditanya kan sama si Hengki ini, "Di, lah kamu kenapa kok kayak marah kayak gitu?"
Loh, kamu emang nggak dengar? Itu rombongan tadi seperti ngejekin kita loh. Katanya bahasanya roaming ini, nggak jelas bahasa apa itu. Jadi si Adi ini karakternya menurut penuturan Mas Hengki memang temperamen. Jadi pada waktu itu dia ini marah, seperti marah dengan satu rombongan itu. Nah, akhirnya Adi ini bilang sama Hengki, udahlah, daripada kayak gitu tak samperin aja mereka. Nah, ditahanlah oleh si Hengki ini, udah Didi jangan gitu, udahlah, sing sabar, yang sabar aja. Ya udah bisa, itu dari tadi ngomongin kita kok. Akhirnya di situ diadem-ademin sama Arman sama si Hengki. Gini loh ini yang bilang ini si Hengki. Kita ini naik gunung. Ini mau nambah saudara, mau nambah teman. Jadi ayolah jangan cari musuh. Loh, aku nggak cari musuh kok. Mereka dari tadi kayak ngomongin kita. Menurut si Adi ini seperti ngomongin mereka bertiga gitu loh. Makanya dia marah. Jadi seperti ini, udah kalau kayak gitu ya sudah diredam saja. Kamu nggak usah emosi. Niat kita ke gunungan buat refreshing, senang-senang, nambah saudara, nambah teman. Jadi dari masa dulu bapakku, kakakku, kata si Hengki, ini kan semuanya pendaki. Dari dulu ini budayanya, tradisinya ini sudah kalau naik gunung ini nyari teman, nyari saudara. Nah, kamu temperamennya agak dikurangin sedikit. Jadi budaya tradisi itu janganlah kamu rusak. Kita ke gunung ini nambah saudara gitu aja. Udah, kamu berusaha untuk nurunin temperamenmu. Nah, akhirnya setelah dibilangin sama Hengki seperti itu, Adi ini seperti nurut. Ya wes lah. Tapi kalau kayak gitu sekali lagi awas itu mereka, saya sikat mereka. Jadi si Adi ini memang karakternya betul-betul temperamen gitu loh. Sampai Hengki ini kan jaga nih sama si Arman. Wes jangan digubris, jangan dipikirin. Udah kita ngobrol aja, ngerokok santai. Nah, mereka ngerokok, ngopi, dan tidak begitu lama si Cici ini pulang. Kembali dari toilet, menghampiri mereka bertiga. Nah, pada waktu itu wajahnya si Cici ini nampak seperti aneh gitu loh. Nah, Hengki yang melihat gelagat yang tidak biasa ini kan tanya sama si Cici, Cik, kamu kenapa? Kok wajahmu tegang gitu? Nah, Cici ini diam aja awalnya, setelahnya Cici duduk, ditanya lagi sama Hengki sama kedua temannya, Cik, kamu kenapa? Kok dari toilet wajahmu tegang? Nah, diejekin sama si Arman pada waktu itu, belum pol ya. Nah, Cici ini cuma tersenyum tipis saja. Setelahnya Cici ini menjelaskan, aku kok tadi di dalam toilet kayak ngedengar ya, ada suara gamelan gitu loh, gamelan yang seperti mengiringi satu pertunjukan tari. Loh, emang iya tak? Tanya si Hengki. Iya bener, karena pada waktu aku main dulu ke Jogja, diajak sama saudaraku ini, aku mendengar suara yang seperti itu gitu. Makanya aku bisa bilang itu suara gamelan yang ngiringi tari-tarian seperti pertunjukan pagelaran tari megah gitu loh. Ah, yang bener kamu, tanya teman-teman yang lain. Beneran. Dong 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 dong. Jadi seperti megah sekali. Nah, anehnya pas aku keluar dari toilet, ini suaranya tidak terdengar lagi. Loh, masa tak? Iya beneran. Nah, teman-teman ini kan agak merinding mendengar itu, akan tetapi tidak dengan Hengki. Jadi karena Hengki pada waktu itu sudah sering mendengar kalau memang cukup santer beredar mitos kalau di Gunung Sumbing kalau ada suara pertunjukan seperti gamelan ataupun wayang, ini berarti mereka ini disambut dengan baik oleh penghuni yang ada di sana. Nah, akan tetapi Hengki ini tidak menjelaskan hal itu. Dia ini cuma menenangkan Cici gitu aja. Ya udah Ci, yang penting kamu ini tidak takut gitu loh. Nah, kata siapa aku tidak takut, aku agak merinding, kata Cici. Ya wis lah, tidak usah dibikin merinding, kata Hengki. Lagian suara itu kan tidak menyeramkan gitu kan, nggak serem. Suara itu kan suara yang indah, alunan-alunan gamelan. Ya wis lah, akhirnya setelah mereka mendengar info itu dari Cici sudah tenang, Arman dan Adi juga sudah cukup tenang. Hengki pun mengajak mereka untuk langsung jalan gitu loh, melanjutkan perjalanan. Ini udah istirahatnya, ayo kita jalan. Udah ayo. Nah, mereka pun bawa kerilnya, mereka mulai melanjutkan jalan. Nah, ketika mereka jalan sampai akhirnya mereka ini ketemu dengan satu pangkalan seperti ojek gitu loh. Karena sekedar untuk informasi, ini rencang-rencang kalau teman-teman ataupun rencang-rencang sudah pernah mendaki ke Gunung Sumbing via Garung, ini kan memang ada ojek di situ. Ojek untuk bisa menuju ke pos 1. Nah, pada waktu itu Hengki ini menawari ketiga temannya, ini mau naik ojek apa kita jalan? Nah, karena melihat ada keunikan dari ojek yang ada di sana, teman-temannya pun bilang, ini untuk kenang-kenangan sekalian, nanti sekalian kita selfie, kita naik ojek aja. Oh ya sudah kalau gitu. Nah, Hengki pun bilang sama beberapa tukang ojek yang ada di situ untuk naik ojeknya. Dan biayanya kalau tidak salah ini berapa, 25 sampai 30 ribu ya. Nah, mereka pun membayar dengan biaya dengan nominal itu.
bersepakat dengan tukang ojek, naiklah mereka. Nah, keunikan dari ojek yang ada di sana ini, tukang ojeknya ini di belakang gitu loh, rencang-rencang. Jadi mereka semua yang naik ini ada di depan, seolah-olah seperti anak kecil. Jadi seperti ngeringkuk, dan yang lebih unik lagi ketika jalan. Jadi ojek ini benar-benar sangat cepat gitu loh, memacu adrenalin dari pendaki yang naik ojek gitu loh untuk menuju ke pos 1. Nah, ketika mereka sampai di pos 1 itu, si Hengki ini bilang sama ketiga temannya untuk istirahat sebentar di situ untuk minum. Nah, teman-teman ini setuju. Nah, pada waktu itu Hengki ini melihat ke arah hutan. Nah, ada satu keanehan yang dilihat oleh Hengki. Jadi area hutan ini kok nampak gelap sekali dan kabut ini sangat tebal di situ. Sebelum masuk ke arah jalur pendakian ini kok sangat tebal. Nah, Hengki ini melihat di atasnya tempat Hengki dan teman-teman ini duduk kok agak cerah. Jadi kan ada satu keanehan. Jadi Hengki ini melihat ke sekeliling sambil dia ini membakar rokoknya. Nah, tiba-tiba mata Hengki ini tertuju oleh satu sosok yang nampak dandanannya ini seperti pendaki, dan itu adalah laki-laki. Ini berdiri di atas sebuah batu yang cukup besar. Dan anehnya, sosok itu memandang ke arah Hengki. Memandang seperti menyimpan sesuatu, seperti ada makna tatapannya itu. Nah, Hengki pun terus menatap. Nah, tidak begitu lama, sosok pendaki laki-laki itu pun membalikkan badannya dan masuk ke area hutan gitu, ke arah jalur pendakian, dan tiba-tiba hilang karena kabut ini kan turun dengan sangat tebal pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Hengki ini cuma batin, mungkin dia solo hiking, pendaki yang solo hiking, ya udahlah biarin aja. Nah, niatnya si Hengki kalau memang dia sendirian tadinya mau dihampiri gitu loh, mau disamperin untuk diajak bareng, tapi berhubung dia udah ada jalan duluan ya sudahlah. Nah, Hengki ini pun bilang sama ketiga temannya, ayo udah jalan. Nah, teman-teman pun setuju. Mulailah mereka ini melanjutkan perjalanan. Jadi mereka mulai masuk ke jalur pendakian, di mana itu adalah area hutan yang nampak gelap dan kabut ini turun dengan sangat tebal pada waktu itu. Nah, ketika mereka jalan untuk memasuki jalur pendakian, Mas Hengki ini menuturkan kepada kami, mereka semua termasuk Mas Hengki ini lupa berdoa, karena benar-benar pada waktu itu sangat bahagia mereka, dan mereka ini seperti melalaikan untuk mereka berdoa. Nah, mereka jalan aja masuk ke jalur pendakian. Nah, ketika jalan, jadi suasananya gelap, langsung masuk ke hutan. Jadi pada waktu itu Hengki ini melihat teman-temannya ini bercanda gitu loh, kayak bercandanya seperti agak teriak-teriak gitu. Akan tetapi Hengki ini tidak mau merusak itu. Yuslah biarin aja, lagian ini baru masuk ke jalur pendakian. Jadi Hengki ini jalan dengan menyimpan satu keganjilan. Dia ini ganjel di hatinya. Ini kok pendakianku kali ini ke Sumbing lewat Garung agak berbeda yo. Dulu ndak seperti ini. Jadi keanehan itu yang ganjel di hatinya, kok seperti kabut ini sangat tebal, ini hutannya kok sangat gelap, sampai jarak pandang ini terbatas gitu loh, benar-benar terbatas. Dulu waktu aku kesini sama teman-teman lain kok tidak seperti ini, ada apa yo? Nah, itu cuma di batin aja. Nah, Hengki terus jalan, disertai dengan ketiga temannya yang terus bercanda, sampai pada akhirnya mereka berhenti di satu lokasi karena capek gitu. Nah, satu temannya si Arman ini bilang, Heng, istirahat ya Heng, di sini capek Heng, minum-minum dulu, ngerokok dulu. Yalah, tidak apa-apa. Akhirnya mereka berhenti, dan ternyata lokasi tempat mereka berhenti ini adalah pos 2. Jadi mereka tidak sadar kalau mereka ini sudah sampai di pos 2 gitu loh. Nah, akhirnya mereka pun istirahat di situ. Nah, menurut penuturan Mas Hengki pada waktu itu, di pos 2 ini ada satu warung gitu loh. Sampai pada akhirnya Hengki ini mengajak ketiga temannya ini, itu ada warung, ayo kita ke sana aja. Nah, teman-teman pun setuju. Nah, mereka jalan menuju ke warung tersebut. Sesampainya di sana, nampak yang punya warung ini seorang bapak-bapak gitu loh. Nah, mereka di sana pesan makan, pesan minum. Nah, setelahnya ada obrolan di situ. Jadi Hengki ini sempat tanya dengan bapak pemilik warung itu, Pak, ini memang cuacanya seperti ini Pak, atau hawanya kok agak berbeda sepertinya? Nah, bapak ini menanggapi, yo enggak berbeda Mas, memang kalau musim-musim tertentu seperti ini. Oh, tak kirain ada yang berbeda Pak, kata Hengki. Karena dulu waktu aku mendaki ke sini, suasananya tidak seperti ini Pak, jadi agak cerah gitu loh. Iya Mas, memang ini tergantung musimnya aja. Nah, Masnya udah pernah ke sini? Tanya bapak itu. Udah Pak, dulu 2 tahun yang lalu dengan beberapa temanku. Nah, jadi di situ Hengki ini ngobrol-ngobrol. Nah, sampai pada akhirnya Hengki ini tiba di satu titik obrolan di mana Hengki ini bertanya, Pak, hari ini rame enggak Pak yang naik? Nah, bapak ini menjawab, belum ada Mas. Dari pagi saya ini duduk di depan warung juga belum ada yang kelihatan naik gitu. Kalau kemarin banyak,
Nah disitulah Hengki ini agak kaget gitu loh. Tadi dia sempat melihat ada satu pendaki, harusnya kan sudah sampai sini, wong dia tadi jalan duluan. Sampai akhirnya Hengki ini benar-benar meyakinkan bapak itu, Pak, beneran belum ada yang naik? Belum mas. Emang kenapa toh mas? Enggak pak, tadi waktu kami di pos 1 itu turun dari ojek mau jalan, ini ada satu pendaki ini yang naik itu loh, cowok pak, laki-laki, sendirian, kayaknya solo hiking. Emang belum sampai sini pak. Bapak ini seperti mengerutkan dahi sambil menikmati sebatang rokoknya, dan beliau cuma menjawab, belum mas, belum ada. Ya udah mas, nggak usah dipikirin mas yang kayak gitu. Jadi seperti bapak ini menyimpan sesuatu gitu loh. Oh iya pak, jadi Hengki pun mahfum gitu, Hengki pun maklum aja dengan bapak itu, apa yang beliau bicarakan dia ini paham. Nah pada waktu itu posisi Hengki bicara dengan bapak itu di depan warung, jadi teman-temannya ini tidak dengar, teman-temannya ini ada di dalam warung gitu, masih ngobrol sendiri sambil bercanda. Jadi Hengki melihat sosok pendaki yang misterius itu, dia pun simpan sendiri, belum dia ceritakan kondisinya dengan teman-temannya, karena Hengki ini takutnya kalau dia ini cerita dengan ketiga temannya, kalau kondisi ketiga temannya ini tidak melihat, itu akan jadi satu masalah sendiri kalau nanti temannya pada takut gitu loh. Jadi kan dia simpan sendiri. Nah sampai bapak itu, pemilik warung, menjawab seperti itu. Nah setelahnya dia tanya sama ketiga temannya si Hengki ini, gimana, udah cukup istirahatnya? Udah cukup, ayo jalan lagi. Nah setelahnya mereka bayar di warung itu, lanjutlah mereka ini jalan untuk ke pos berikutnya. Nah ketika mereka ini jalan, melanjutkan perjalanan gitu kan, kondisinya kan masih gelap. Akan tetapi gelap ini bukan karena sudah malam, akan tetapi karena memang kabut ini sangat tebal pada waktu itu, dan jarak pandang ini benar-benar terbatas. Nah ada satu momen ketika mereka sedang berjalan, satu dari mereka yang namanya Adi ini tanya sama si Hengki, lebih tepatnya ini seperti agak sesumbar gitu, Heng, ternyata kok naik gunung cuma kayak gini ya Heng? Tak kirain ini naik gunung, ini Sumbing ini terjal gitu loh. Loh, maksudmu? Tanya si Hengki kan. Iya, aku kan sempat lihat-lihat dulu sebelumnya di YouTube gitu loh. Memang di YouTube ini seperti terjal, seperti medannya ini sangat mengerikan gitu loh, susah untuk kita lewati. Tapi ternyata kok cuma kayak gini. Ditambah tadi ada satu warung juga. Mosok di tengah hutan, di tengah gunung ini ada warung, kan jadi enak buat kita ini bisa nongkrong di tengah hutan. Jadi enggak seserem kelihatannya lah yang aku lihat ini, biasa aja. Nah, pada waktu itu Hengki ini menanggapi si Adi, kalau memang kamu kuat naik gunung, jalan ini kuat, enggak capek, ya udah jalan aja, dilanjutin jalan, enggak usah pakai bilang kayak gitulah, agak kurang bagus, kata si Hengki kan berusaha untuk seperti menasehati satu temannya itu. Nah, Adi ini seperti bilang lagi sama si Hengki, loh, lah nyatanya emang kayak gitu kan? Memang enak ini jalannya, nggak terjal, biasa aja, nggak serem. Gelapnya ya lebih gelap di kamar mandi di rumahku lah, kalau lampunya mati, seperti ngecek gitu loh. Nah, Hengki ini berusaha untuk menutup obrolan itu. Jadi agar satu temannya ini, si Adi, biar tidak terus seperti sesumbar gitulah. Karena Hengki ini takut kalau nanti ada sesuatu gitu yang nggak bagus itulah dalam perjalanan mereka. Karena si Hengki ini punya keyakinan seperti itu, kalau naik gunung ya jangan sesumbar lah, jangan sombral gitu. Nah, jalanlah mereka di tengah-tengah gelap itu. Nah, pada waktu jalan itu, Hengki ini posisinya sebagai sweeper gitu loh, sebagai penjaga. Jadi dia ini jalan di paling belakang. Nah, mereka masih jalan di tengah-tengah gelapnya kabut yang tebal pada waktu itu. Nah, mereka jalan sampai pada titik Hengki ini berhenti, karena dia ini melihat ada satu batu yang cukup besar di depannya. Nah, ketika dilihat, ketika temannya ini kan udah duluan di depan gitu. Nah, ketika temannya ini tidak melewati jalur yang melipir ke kanan dari batu itu, akan tetapi malah melewati batu itu. Jadi sempat Hengki juga melihat ketika temannya ini di atas batu itu duduk-duduk bercanda, sempat juga seperti selfie-selfie gitu loh, foto-foto. Karena posisi Hengki memang agak jauh di belakang ketika temannya tadi. Nah, setelahnya ketika temannya ini melanjutkan jalan lagi, nah Hengki pun kembali melangkah. Dan setelahnya Hengki ini berhenti lagi. Loh, dia ini melihat ada satu pendaki laki-laki di atas batu itu. Posisinya pendaki laki-laki yang entah dari mana asalnya, yang tiba-tiba di atas batu ini membelakangi dia gitu loh, menghadapnya ke depan, dan cuma diam aja berdiri, seperti jejer aja. Nah, si Hengki ini kan agak kaget, karena dia kenali betul, loh ini pendaki yang seperti tadi, yang sempat dia lihat, tasnya ini carrier-nya warna merah. Kok dia di sana? Datangnya dari mana?
Apa barusan nyalip aku? Loh, jadi Hengki ini benar-benar bingung. Nah setelahnya pendaki ini pun jalan gitu loh ke depan, dan tiba-tiba udah hilang, ditelan kabut lagi. Hengki pun dengan rasa penasarannya, dengan rasa kagetnya, dia melanjutkan melangkahkan kakinya. Dia ini jalan. Nah, ketika sampai di batu itu, Hengki ini melipir ke arah kanan. Tidak melewati batu itu tadi, seperti teman-temannya. Dia ini melipir aja ke arah kanan, dilihat batu ini. Loh, tadi siapa ya yang ada di sini? Akan tetapi pada waktu itu Hengki ini berusaha menepis rasa penasarannya itu. Udahlah, tidak terlalu tak pikirin. Hengki ini kembali lanjut jalan lagi. Sampai pada akhirnya Hengki ini melihat ada 3 temannya di atas itu loh. Nah mereka ini sedang berhenti. Nah akhirnya Hengki ini menuju ke arah temannya itu, ketiga temannya. Ternyata satu temannya ini memegangi kakinya yang namanya Adi itu loh. Loh kamu kenapa ditanya? Nggak tahu, ini agak terkilir. Loh lah kamu jatuh di mana? Atau kamu kram? Itu tadi habis dari batu itu loh, foto-foto turun dari batu kok kakiku berat itu. Jadi sakit, kata si Adi. Waduh. Nah akhirnya mereka berhenti di situ. Nah ketika mereka berhenti, dipijit-pijit gitu kan kaki dari si Adi ini, dibantu teman-temannya juga. Adi ini sempat agak jengkel juga, mungkin jengkel kepada dirinya sendiri. Kok kenapa aku tiba-tiba sakit kakiku gitu. Dia ini jengkel juga sama teman-temannya. Akhirnya udah nggak usah pada pegang-pegang lah, minta pijit sendiri aja, aku juga bisa kok, aku nggak apa-apa. Jadi nampak Adi ini karena memang dia temperamen kemungkinan, jadi wajahnya ini benar-benar kesel gitu. Wah sakit ini ya. Jadi seperti meso-meso, tapi meso-meso khas daerah Jawa Baratan, tidak disebutkan apa. Jadi seperti meso-meso dia sendirian. Nah pada waktu itu si Hengki ini bilang sama Adi, udah Di yang tenang lah, udah kita istirahat dulu di sini, minum dulu sebentar. Nah akhirnya mereka ini minum. Di situ mereka juga membakar rokok, dan tiba-tiba pendaki yang tadi dilihat sama Hengki, ini yang seperti pendaki misterius, cowok, laki-laki yang bawa tas keril merah, ini sudah ada di depan mereka gitu loh. Sampai Hengki ini pun agak kaget, loh. Dia ini melongo aja, melamun, melihat pendaki itu. Pendaki itu seperti biasa, jadi seperti pendaki pada umumnya. Akan tetapi wajahnya ini seperti tertutup rambut, dan dia ini pakai cendung gitu loh, pakai jumper, dan dia ini cuma menunduk. Jadi wajahnya ini samar-samar terlihat. Nah di situ disapa akhirnya sama si Hengki, loh mas, masnya dari mana barusan? Pendaki ini menjawab, dari bawah mas. Itu temannya kenapa mas? Balik tanya pendaki itu. Oh ini mas, tadi temanku kakinya agak terkilir ini mas, agak sakit. Oh terkilir. Nah tiba-tiba pendaki misterius ini cowok duduk gitu loh, nongkrong di situ. Tiba-tiba kakinya si Adi ini dipegang gitu. Nah mereka semua ini cuma melongo aja, melamun, melihat kejadian itu. Ditarik kakinya, dilurusin kakinya si Adi ini oleh pendaki itu. Nah setelahnya pendaki ini mengeluarkan air dari dalam tas kerilnya, seperti didoakan, dibacakan apa. Setelahnya air ini ditiupkan gitu, ditiup oleh pendaki tersebut. Ini dikucurin ke kakinya si Adi. Nah sambil pendaki ini bilang sama mereka semua, mohon maaf ya mas-masnya, ini aku kayak gini, tak tolongin ini temannya biar sembuh. Nah Adi ini bilang, iya mas, tidak apa-apa mas, terima kasih. Nah pendaki ini terus mengucurkan airnya sampai habis. Setelahnya dia nampak seperti berdoa. Nah setelahnya pendaki ini cuma nongkrong di situ aja. Jadi benar-benar gelagatnya ini aneh, nongkrong aja sambil nunduk ke bawah gitu loh, diem aja pendaki itu. Nah ditanya lagi sama Hengki, mas, masnya dari mana mas? Dari bawah mas. Enggak mas, maksud saya kami kan dari Cirebon gitu mas. Masnya dari mana? Nah pendaki ini menjawab, ya dari sekitaran sini saja mas. Oh, nah pada waktu itu Hengki ini berasumsi kalau pendaki ini adalah pendaki yang berasal dari sekitaran situ gitu loh. Entah itu Wonosobo, Magelang, ataupun Temanggung yang deket-deket situ. Nah dia pun tidak punya pikiran macam-macam, akan tetapi dia merasa aneh gitu aja. Nah akhirnya tidak begitu lama, pendaki yang barusan nolongin si Adi ini berdiri. Dia ini jalan sambil dia ini berucap, hati-hati yo mas, kalau jalan di sini, dijaga sikapnya sama lisannya. Nah setelahnya pendaki ini jalan terus ke depan, naik, ditutup oleh kabut gitu loh, dan hilang, udah tidak kelihatan. Nah setelahnya Hengki ini kan merasa aneh gitu loh, barusan pendaki cowok ini kan harusnya tadi kan udah di batu duluan, pendaki ini harusnya udah ke atas. Nah Hengki ini mikir, ini teman-temannya tadi sempat lihat ya, kok tadi ketika mau ngobatin si Adi, pendaki ini dari bawah lagi, padahal posisinya udah ngelewatin batu. Jadi Hengki ini benar-benar ngerasa aneh, tapi dia cuma diem aja. Dia ini tidak bilang sama ketiga temannya. Udahlah, tidak tak pikirin.
Nah, akhirnya Hengki ini tanya sama Adi, "Di, kakimu gimana? Udah mendingan belum?" "Udah sih mendingan ini." "Mau langsung jalan apa gimana?" tanya Hengki lagi kan. "Bentar ya, Heng, di sini dulu biar aku jalannya nggak pincang-pincang gitu loh. Bentar lagi." "Oh ya sudah kalau gitu." Nah, akhirnya mereka duduk-duduk di situ. Mereka istirahat, mereka minum air putih, mereka ngobrol-ngobrol, bakar rokok. Nah, setelahnya ada satu keanehan lagi. Di mana keanehan ini ada di dirinya si Cici. Cici yang satu temannya ini, yang satu-satunya cewek. Tiba-tiba Cici ini kan sedang duduk. Dia ini duduk, tiba-tiba Cici ini nyanyi gitu loh, nembangkan lagu Jawa. "No, na, 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 seliramu." Jadi itu kan merupakan satu hal yang aneh bagi Hengki dan teman-teman lain. Karena logat mereka ini logat Sunda, bahasa mereka sehari-harinya Sunda, dan mereka semua tahu Cici ini tidak bisa pakai bahasa Jawa. Loh, kok ini Cici nembang pakai bahasa Jawa? Nah, disitulah Adi ini tiba-tiba seperti marah gitu sama si Cici. Padahal Adi sama Cici ini temenan akrab. Nah, Hengki ini tidak pernah melihat Adi sama Cici ini berantem sebelumnya. Nah, tiba-tiba Adi ini bentak gitu sama si Cici. "Cik, kamu lagi ngapain itu? Kok nyanyi-nyanyi lagu yang bahasanya nggak jelas itu? Bahasa apa itu? Berisik kamu itu." Nah, seperti Adi ini marah-marah, nggak karuan sama si Cici itu. Nah, Cici ini masih aja terus nyanyi. "Oh no, no, seliramu." Maka dari itu Hengki merasa aneh pada waktu itu. Ini teman-temannya udah ada yang aneh. Cici nembang lagu Jawa, padahal mereka semua ini tidak bisa lagu Jawa. Jadi Hengki ini cuma dengar seperti ada "seliramu, seliramu" gitu, yang Hengki ingat pada waktu itu. Nah, jadi Hengki ini kan merasa aneh. Kedua, Hengki ini tahu Adi ini tidak pernah marah-marah sama Cici. Mereka ini akrab, walaupun Adi ini temperamen. Tapi kalau sama Cici, dia ini benar-benar kayak mengayomi, kayak dianggap adiknya, kayak sayang banget sama Cici. Ini kok tiba-tiba bentak-bentak si Cici. Sekali lagi Adi ini bentak. "Cik, diem Cik, berisik kamu. Nyanyi pakai bahasa apa itu? Bahasa tidak jelas kayak gitu. Tidak karuan kamu ini. Berisik kamu, diem aja." Nah, setelahnya Cici ini seperti jalan biasa aja gitu loh. Jalan terus dia ini minta rokok sama si Hengki. "Heng, rokoknya Heng." Karena kondisinya Cici ini memang agak tomboy dan dia juga ngerokok gitu loh. Nah, Cici ini ngerokok setelahnya. Nah, dia ini balik lagi ke satu pohon tadi tempat dia duduk, dia ini ngerokok. Nah, tiba-tiba Hengki ini masih terus mengamati si Cici karena gelagatnya ini benar-benar aneh. Cici ini ngerokok, rokoknya ini dibuang. Padahal masih panjang itu satu batang rokok. Nah, tiba-tiba Cici ini menunduk, tangannya ini seperti penari gitu loh, digerak-gerakkan sendiri. Sambil Cici ini terus menunduk gitu. Nah, Hengki ini nyenggol si Arman. Man, lihat Man. Itu Cici kenapa Man? Nah, Arman ini kan ngelihat. Loh, jadi Arman juga ngelihat Cici ini aneh gitu gelagatnya. Jadi nari, tangannya ini seperti digerak-gerakkan kayak orang nari gitu loh. Sambil dia terus menunduk. Nah, sesekali juga menatap ke arah mereka gitu. Sambil nari, menunduk lagi. Jadi benar-benar aneh. Nah, pada waktu itu si Hengki, si Arman, si Adi ini cuma diem aja. Adi juga ngelihat. Nah, setelahnya Cici ini jalan gitu loh. Udah tidak seperti nari lagi. Cici ini jalan-jalan biasa aja. Jadi jalan menuju ke arahnya Hengki. Nah, di situ Cici ini minta rokok lagi. "Heng, rokoknya lagi satu. Punya aku udah habis, aku udah bawa rokok." "Oh iya, dikasih sama Hengki. Ini Cik, santai aja." Cici ini ngerokok lagi. Nah, setelahnya Cici ini duduk di situ. Di lokasi mereka semuanya duduk bareng-bareng gitu loh. Si Arman, si Adi, si Hengki. Nah, setelahnya Hengki ini tanya sama Cici. "Cik, barusan ngapain Cik? Kok kayak orang nari?" Nah, Cici ini cuma diam aja sambil ngerokok. Malah dia ini balik nanya, "Nari gimana?" Loh, Hengki ini kan kaget. "Barusan kamu kan kayak nari gitu, kayak orang nari. Lagi ngapain lu maksudku?" "Ah, sembarangan kamu, siapa yang nari?" "Enggak, biasa aja kok, dari tadi duduk aku di sana." Nah, ketika temannya nih, si Adi, si Hengki, si Arman ini kan aneh gitu, ngerasa aneh loh. Cici ini kenapa? Tapi mereka ini cuma diam aja. Nah, setelahnya Cici ini bilang, "Ayo kita jalan aja, lanjut, udah agak lama ya kita di sini. Gimana di kakimu?" tanya si Cici. Udah, bisa jalan kok, ayo jalan." Nah, lanjutlah mereka ini jalan dari tempat mereka tadi duduk istirahat itu, jalan. Nah, ketika mereka jalan, kakinya si Adi ini udah nampak normal gitu loh, udah tidak terpincang-pincang lagi. Ditanya kan sama si Hengki, "Di, itu kakimu kok kayaknya udah enakan buat jalan?" "Iya, ini tidak tahu tadi dibacain apa oleh mas-masnya pendaki tadi. Kok jadi tidak sakit sama sekali yo, jadi enakan buat jalan." "Oh ya sudah, alhamdulillah," kata Hengki. Lah, mereka pun terus melanjutkan perjalanan dan kondisinya ini masih gelap
kabut ini masih turun dengan sangat tebal pada waktu itu. Nah, di saat mereka ini sedang melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka ini berhenti serempak gitu. Seperti mereka ini mendengar sesuatu. Nah, akhirnya Hengki ini buka suara. Kalian dengar apa? Nah, teman-temannya ini menjawab serempak. Kok kayak ada gamelan yuk? Kayak ada pertunjukan tari. Nah, disitulah Cici ini juga bilang, ini seperti yang tak terdengar tadi di toilet. Ini sama kayak gini. Nah, akhirnya si Hengki ini karena merasakan satu keanehan lagi, dia pun bilang sama 3 temannya, udah lanjut jalan aja, lanjut jalan. Nah, teman-teman ini jalan. Hengki ini posisinya berada di paling belakang, jadi sweeper, masih utuh. Nah, jagain teman-temannya gitu loh. Nah, jalan. Nah, belum lama jalan, Hengki ini mendengar lagi seperti ada suara gemerincing, seperti suara lonceng dan suara langkah kaki gitu loh. Kerincing, kerincing, kerincing. Nah, Hengki ini agak berhenti. Akan tetapi teman-temannya masih lanjut jalan gitu loh, masih jalan terus. Hengki agak berhenti, dia ini menajamkan pendengarannya. Kerincing, 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 sak, sak, sak. Jadi seperti langkah kaki, tap, 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 kerincing, kerincing. Nah, Hengki ini pun cuma berucap astagfirullahaladzim. Dia ini lanjut jalan lagi, tapi dia cuma diem aja. Dia ini tidak tanya sama teman-temannya. Nah, singkat cerita, mereka berempat pun sampai di pos 3. Nah, ketika mereka sampai di pos 3, suara tadi seperti pagelaran tari gamelan, lalu suara gemerincing yang sempat didengar oleh Hengki ini sudah tidak terdengar. Nah, Hengki lega di situ. Nah, di situ Hengki ini melihat, loh, udah ada 2 tenda di situ. Dia ini rasa leganya ini bertambah gitu loh. Oh, setidaknya ada beberapa pendaki yang ada di sini untuk nemenin mereka. Nah, Hengki ini pun bilang sama teman-temannya, udah teman-teman, karena ini hari juga udah gelap, udah mau masuk malam, kita mendirikan tenda saja di sini. Nah, teman-teman pun setuju. Nah, setelahnya mereka pun mulai mendirikan tenda. Nah, setelah tenda berdiri pada sekitaran jam 7:30 malam, mereka pun mulai mengeluarkan logistik. Mereka masak untuk makan malam, setelahnya mereka makan, dan mereka ini ngobrol-ngobrol. Nah, pada sekitaran jam 9:30 malam, Hengki ini bilang sama teman-temannya, ayo kita istirahat, masuk ke tenda. Kalau mau ngobrol di dalam tenda aja. Ini anginnya agak kencang malam ini. Kita dalam tenda, takutnya masuk angin nanti. Nanti sekalian kita ngobrol-ngobrol lah, rencanain ini dalam tenda. Kita besok mau muncak ini jam berapa gitu. Oh ya sudah, teman-teman ini setuju. Mereka pun masuk ke dalam tenda. Nah, ketika di dalam tenda, mereka ini merencanakan rencana mereka akan summit, akan muncak ini besok bagaimana, tenda mau tinggal atau mau dibawa dan lain sebagainya. Nah, tidak begitu lama mereka ngobrol, tiba-tiba satu dari mereka, si Cici ini pun pamit dengan ketiga temannya. Aku tak keluar dulu yo. Loh, mau kemana? Tanya si Hengki. Kemana, Cik? Ini mau pipis aku, pengen buang air kecil. Oh ya sudah, mau dianterin nggak? Nggak usah lah, ngapain dianterin, kata Cici. Karena memang karakter Cici ini kan agak tomboy. Nah, sebelum keluar dia pun sempat bilang sama Hengki, Heng, rokoknya masih nggak? Masih banyak itu, aku bawa 5 bungkus kok. Itu ambil aja di tasku. Nah, setelahnya Cici ini ambil rokok di karilnya si Hengki. Dia bakar rokok, dia pun keluar. Mau kencing gitu, mau buang air kecil. Dia keluar, nah setelahnya ketika temannya, si Adi, Hengki, dan Arman ini pun ngobrol di situ, masih ngobrol merencanakan rencana mereka untuk keesokan harinya. Dan tiba-tiba hujan ini turun dengan sangat lebat, racak sampai tenda ini brok. Nah, akhirnya si Hengki ini bilang, loh tadi flash itu udah dipasang belum? Udah tenang aja. Oh ya sudah kalau gitu agak tenang. Nah, terus ini Cici gimana yo? Waduh, Cici gimana ini? Kata teman-temannya, susulin. Ya udah, ayo kalau kita mau susulin. Nah, ketika mereka mau menyusulin Cici, tiba-tiba petir ini menyambar dengan sangat keras gitu loh. Tuar sampai mereka ini kaget semuanya. Astagfirullahaladzim. Nah, mereka pun membuka pintu tenda ini sedikit. Waduh, hujannya benar-benar deras disertai angin dan petir itu loh. Duar seperti agak badai. Nah, akhirnya Hengki ini bilang sama kedua temannya, ini gimana Cici ini kasihan di luar. Mau disusulin apa gimana? Waduh, aku nggak berani ini Heng kalau kayak gini kondisinya. Kata kedua temannya, si Arman sama Adi. Aku juga nggak berani, kata Hengki. Resiko gimana? Ya udah kita tunggu aja dalam tenda. Nah, akhirnya mereka dalam tenda nungguin si Cici gitu loh. Nah, mereka ini agak khawatir gitu, Cici kok belum pulang-pulang. Nah, hujan lebat ini kisaran 3-5 menitan lah ini terjadi itu berlangsung. Nah, setelahnya Cici ini balik ke tenda. Nah, ketika Cici ini buka pintu tenda, Cici ini mau masuk, teman-teman ini kaget semua. Loh, Ci, lah kamu kok nggak basah gitu? Nah, Cici ini kan juga bingung, nggak basah gimana? Loh, barusan kan hujan lebat, kata Hengki gitu. Petir juga nyambar kok, kencang banget. Nah, raut muka Cici di situ kan agak berubah, raut muka bingung gitu. Dan Cici ini berucap sama ketiga temannya, ini kalian kenapa toh? Kalian ngigo apa gimana? Di luar nggak hujan sama sekali kok. Coba kalian lihat keluar. Akhirnya ketiga temannya kan lihat, loh, kok udah hujan? Jadi benar-benar kering, tenda juga kering.
Nah mereka bertiga ini bilang sama Cici, Cik beneran barusan hujan. Ini kami bertiga ngalamin hujan, ini petir ini sangat kencang. Ah ngigo kalian. Kamu bohong ya Cik? Loh, kok aku yang bohong? Kalau aku bohong ya aku basah kuyup toh. Ini aku masih kering. Jadi pakaian Cici bener-bener kering, menandakan kalau Cici ini tidak bohong. Nah akhirnya Hengki pun bilang sama si Arman sama Adi, udah, nggak usah dipikirin. Karena Hengki bener-bener mengalami satu kejadian yang aneh pada waktu itu. Bareng si Adi sama si Arman juga. Nah, Adi sama Arman juga bilang sama Hengki kan, Heng, ini barusan apa, Heng? Udah, nggak usah dibikin takut lah, udah, biasa aja, kita berdoa. Ayo kita istirahat. Nah, setelah ditenangkan oleh si Hengki ini, Arman sama si Adi ini pun mulai masang sleeping bag-nya. Si Cici juga masang sleeping bag-nya. Mereka ini mulai berbaring di situ, mau memulai untuk tidur. Ketika mereka baru berbaring di dalam sleeping bag, mereka kan belum tertidur. Nah, tiba-tiba mereka ini saling natap gitu, secara serempak. Nah, Hengki ini cuma seperti ngasih kode gitu. Kalian dengar kan? Teman-teman ini ngangguk semua. Nah, pada waktu itu, menurut penaturan Mas Hengki ini kepada kami, keempat-empatnya ini mendengar lagi. Mendengar seperti ada suara pargelaran tari dan gamelan. Jadi gamelan-gamelan yang sangat megah yang seperti mengiringi pertunjukan tari yang juga megah gitu loh. Nah, di situ Hengki ini bilang, udah kita tidur aja, dinikmati aja. Wong juga suaranya enak kok. Nah, teman-temannya ini pun langsung seperti memejamkan matanya cepat-cepat gitu loh. Nah, akhirnya mereka semua memejamkan mata. Nah, masih tidur-tidur ayam, Hengki ini mendengar lagi seperti suara gemerincing lonceng, kerincing yang sempat tadi ya dengar di tengah jalur itu. Ini seperti ada di sekitaran tenda mereka. Bunyinya ini seperti langkah kaki, kerincing, tap, seperti mengelilingi tenda mereka. Nah, pada waktu itu Hengki ini merinding juga gitu kan. Ini apa lagi gitu Hengki? Hengki cuma berucap, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabb, lindungilah kami di tenda ini. Nah, setelahnya Hengki ini pun memejamkan matanya, berusaha untuk tidur, berusaha untuk tidak gubris. Suara gemerincing seperti lonceng yang ada di kaki gitu, seperti kalung kaki gitulah, kerincing terus mengelilingi tenda mereka. Nah, Hengki ini merem, sampai pada akhirnya Hengki pun tertidur. Nah, singkat cerita, pagi hari pun tiba. Mereka berempat ini semua bangun. Nah, ketika mereka bangun, keluar tenda, mereka juga melihat beberapa pendaki yang dari 2 tenda yang bareng dengan mereka ini juga sudah mulai bikin sarapan gitu loh. Mereka saling nyapa, saling kenalan, dan mereka pun mengeluarkan logistik. Mereka bikin sarapan, setelahnya mereka sarapan. Nah, si Hengki ini tanya sama ketiga temannya, ini habis ini kita langsung aja ya, bareng-bareng ini, dengan mas-masnya juga, samit kita puncak. Oke, siap. Nah, mereka ini langsung setelahnya ini bersiap-siap. Jadi tenda mereka tinggal di pos 3 itu. Di pos 3 tenda mereka tinggal, mereka pun langsung menuju ke puncak. Mereka cuma bawa depek, bawa air yang agak banyak. Nah, setelahnya mereka puncak bareng-bareng dengan para pendaki yang ada di situ juga, yang dari 2 tenda tadi. Nah, singkat cerita mereka pun sampai di puncak itu. Mereka betul-betul menikmati keindahan puncak yang pada hari itu nampak begitu cerah gitu loh. Jadi mereka ini benar-benar senang, mereka ini foto-foto. Dan setelah puas, hampir 45 menit, mereka berempat memutuskan untuk turun. Akan tetapi, para pendaki yang dari 2 tenda di sebelah mereka ini masih di atas puncak. Mereka mau turun taran-taran, karena mereka memang mau nyantai dulu di puncak. Nah, mereka pun berpamitan. Nah, setelahnya berempat mereka ini turun. Sampai pada akhirnya mereka tiba lagi di pos 3 gitu kan, di mana tenda mereka ini masih berdiri. Setelahnya tenda ini dikemasin, jalan mereka jalan untuk turun. Nah, singkat cerita sampai di pos 2. Nah, sampai di pos 2, warung yang sempat mereka datangi kemarin ini nampak tutup gitu loh. Kok sepi banget ya, gelap gitu. Akhirnya mereka pun lanjut jalan lagi. Yang tadinya mereka berencana mau mampir lagi ke warung bapak-bapak itu, akan tetapi kok tutup, gelap. Ya wis lah, jalan lagi aja kata Hengki. Nah, setelahnya mereka lanjut turun jalan sampai pada akhirnya mereka ini di pos 1. Nah, di pos 1 mereka pun langsung bilang sama ojek-ojek yang ada di situ gitu loh, Mas, turun ya Mas. Siap. Nah, mereka pun langsung menaikkan barang-barang mereka, tas keril, barang bawaan mereka ini, ransel-ransel ditaruh di tukang ojek. Nah, ketika mereka sudah siap gitu mau turun, entah kenapa pada waktu itu Hengki ini ingin melihat ke arah hutan di belakangnya itu. Hengki ini menoleh ke arah belakang. Nah, benar saja Hengki ini melihat satu sosok pendaki ini berdiri lagi di atas batu. Ini memandang ke arahnya si Hengki. Nah, Hengki ini kan cuma menatap aja, dan pada waktu itu Hengki sudah merasa merinding. Karena pada waktu itu Hengki sudah benar-benar yakin ini bukan manusia. Nah, setelahnya nampak pendaki yang di atas batu ini seperti tersenyum ke arah Hengki, seperti melambaikan tangan. Dan setelahnya pendaki ini jalan menuju ke arah hutan dan hilang di telan kabut. Nah, Hengki selain merinding, akan tetapi dia juga
merasa senang, lega gitu loh. Oh berarti ini mungkin bukan manusia, ini bangsa jin tapi kok baik hati ya. Hengki ini diem aja. Nah akhirnya Hengki ini bilang sama tukang ojeknya, udah Pak, kita jalan Pak, kita jalan. Dan singkat cerita, sampailah mereka di base camp. Nah ketika mereka sampai di base camp, mereka langsung laporan ke pos perizinan bahwasanya mereka turun dengan baik-baik saja, tidak ada kendala apapun. Setelahnya mereka istirahat di area base camp. Nah di area base camp ini di warung, mulailah mereka ini cerita-cerita. Dan ternyata Adi ini memulai cerita. Jadi yang mulai cerita ini Adi. Rencang-rencang ingat ketika Adi ini kakinya agak terkilir setelah turun dari batu. Ternyata menurut pengakuan Adi, ketika dia di atas batu dan mau turun dari batu itu, Adi ini nggak melompat. Jadi Adi ini nggak melompat, dia ini mau turun dengan biasa. Akan tetapi nampak melompat ini karena pada waktu itu seperti ada yang nendang Adi. Kakinya ini ditendang dari belakang dengan cukup keras. Maka dari itu Adi ini nampak seperti melompat gitu loh. Dan sampai pada akhirnya kakinya ini agak sakit. Nah akhirnya dia pun berhenti di situ. Nah Adi ini mengaku ketika di base camp itu sama teman-teman. Nah teman-teman ini pun seperti agak kaget. Loh lah kamu kok gak bilang sama kami kalau ada yang nendang? Nah Adi ini bilang, ya aku takut. Aku ini gak bilang sama kalian karena aku ini takut. Sebab takut ini apa? Aku ini udah ngerasa gak mungkin salah satu dari kalian ini dengan sengaja nendang aku dengan sangat keras dan nendang seperti jengkel gitu. Itu aku udah ngerasa gak mungkin. Maka dari itu aku takut, gak bilang sama kalian karena aku udah ngerasa ini aneh, ada yang ganjil waktu itu. Oh jadi seperti itu. Teman-temannya ini seperti agak kaget itu. Jadi ternyata ada yang nendang kakinya Adi pada waktu itu sampai dia agak terkilir. Nah setelahnya giliran si Cici. Cici ini bercerita karena awalnya Hengki ini bercerita dulu sebelum Cici ini cerita. Jadi Hengki ini bilang sama si Cici gitu kan, Ci, lah itu kamu kan sempet tangannya kayak nari-nari gitu loh. Terus kamu itu seperti nyanyi lagu-lagu Jawa gitu. Kamu itu kenapa Ci? Loh emang aku kayak nari-nari gitu. Karena Cici bener-bener nggak sadar, nggak ingat pada waktu itu kalau dia seperti nari, kalau dia ini seperti menembangkan lagu-lagu Jawa yang notabene dia ini nggak bisa gitu loh bahasa Jawa, dan teman-teman yang lain juga nggak bisa bahasa Jawa. Nah akhirnya Cici ini cerita, oh jadi mungkin waktu aku duduk itu loh, duduk aku sebelumnya, aku ini seperti mendengar sesuatu, seperti ada langkah kaki yang bergemerincing gitu loh, kerincing dari atas. Nah aku ini menoleh ke atas, benar saja ada seorang perempuan ini yang sangat cantik, wajahnya sangat cantik, rambutnya ini panjang, ini turun, arahnya ini turun. Nah tangannya ini seperti seorang penari memang, jadi memegang selendang. Selendang ini warnanya merah, panjang sekali selendangnya. Nah waktu itu aku ini awalnya melihat kok cantik sekali, sampai pada akhirnya aku ini agak kaget karena matanya ini tiba-tiba putih semua gitu loh. Nah aku ini kaget, aku ini mau berteriak, ini aku seperti gagap, dan setelah itu aku udah tidak sadar, benar-benar tidak sadar. Nah teman-teman ini kan semuanya kaget mendengar pernyataan dari Cici itu. Jadi Cici ini seperti melihat seorang perempuan, sosok perempuan ini yang sangat cantik awalnya, dan tiba-tiba matanya putih semua, sangat menyeramkan. Cici ini mau berteriak, dia seperti gagap, tidak bisa. Setelahnya dia ini seperti tidak sadar. Nah disitulah Hengki dan teman-teman ini menyimpulkan, oh mungkin pada waktu itu Cici ini seperti kerasukan dari sosok itu. Diyakinkan lagi, bener sih kamu ini melihat sosok itu. Ya bener lah, masa aku bohong. Aku baru ingat ini, aku baru ingat kalau aku lihat sosok itu seperti aku ini disirap. Aku ini seperti tidak ingat sama sekali sewaktu kita ini jalan. Setelahnya bener-bener tidak ingat kalau aku lihat sosok itu. Entah kenapa di sini kok aku jadi ingat gitu loh. Nah teman-teman ini akhirnya menyimpulkan kalau Cici ini pada waktu itu kerasukan dari sosok entah perempuan siapa itu pada waktu itu yang pakai selendang merah sangat panjang. Nah setelahnya Hengki ini berucap kepada ketiga temannya, aku juga ini mengalami keanehan. Jadi pendaki yang nolongin Adi, kamu inget Di? Iya ingat, kenapa? Aku ini udah ngeliat dari awal kita naik, ini ada di atas batu besar di pos 1. Nah teman-teman ini kan kaget, loh masa? Iya dia ini udah naik duluan. Nah logikanya dia ini udah sampai atas dulu gitu loh. Sampai kita di warung di pos 2, aku tanya sama bapaknya yang punya warung. Bapaknya ini bilang, nggak lihat pendaki pada hari itu sama sekali. Nah teman-teman ini benar-benar kaget. Nah terus logikanya, ini kan pendaki misterius yang cowok nolongin Adi ini kan udah di atas. Kok ini bisa-bisanya dari bawah tiba-tiba waktu dia ini mau nolongin si Adi, waktu kakinya terkilir. Nah jadi siapa? Tanya Adi ini kan agak kaget, agak merinding gitu. Aku berasumsi itu jin, kata si Hengki. Wah teman-teman ini kaget, wah yang benar kamu Heng. Jin, tapi jin itu seperti yang kita tahu, ada jin yang baik,
ada jin juga yang jahil. Nah, kemungkinan besar sosok pendaki, jin baik yang menyerupai sosok pendaki laki-laki ini adalah jin yang baik, yang nolongin kamu, Di. Nah, sepatutnya kita ini harus bersyukur, kita bisa selamat, kita bisa sampai di bawah, karena kita juga tahu, kita awal-awal mendaki, aku lihat kalian juga mulutnya ini seperti ndak karuan. Jadi, Hengki ini berkesimpulan, ketika mereka mendaki, di awal pendakian mereka saja, teman-teman ini sudah seperti sompral gitu loh, sudah seperti sesumbar, sudah seperti menyombongkan diri. Apalagi terutama si Adi ini kan sempat bilang juga kalau ternyata Gunung Sumbing ini seperti ini aja, treknya ndak terjal, ndak serem dan lain sebagainya. Jadi seperti kita tahu teman-teman semua, rencang-rencang ketika kita mendaki gunung, sebisa mungkin kita harus bisa mengontrol emosi, kita harus bisa menjaga lisan kita, ucapan kita, dan sikap kita ketika kita masih berada di gunung, di jalur pendakian. Karena seperti yang kita tahu, gunung ini adalah bukan tempat kita adalah tamu, kita adalah asing di sana, dan tentunya di gunung ini, di sana tempat-tempat lembab, kotor, ini tempat bersarangnya jin yang bisa menjahili kita ataupun mencelakakan kita melalui tipu daya dan tipu muslihat mereka. Maka dari itu sepatutnya Hengki dan teman-teman ini pun bersyukur karena ada kemungkinan besar sosok pendaki yang menyerupai sosok pendaki ini, yang menurut Mas Hengki ini adalah jin baik ataupun jin yang benar-benar menolong mereka. Mereka ini merasa sangat beruntung ketika itu. Nah, itulah cerita yang dikirimkan oleh Mas Hengki dan teman-teman ini kepada kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih sudah mengirimkan cerita ini ke WhatsApp kami. Sekarang kalau teman-teman mau ngirim-ngirim cerita bisa ya melalui WhatsApp, tidak usah melalui email. Jadi melalui WhatsApp ini juga bisa, panjang gitu. Jadi silahkan buat teman-teman yang punya pengalaman mistis pendakian gunung ataupun cerita horor tentang pengalaman hidup, bisa ya bagi-bagi ke kami. Nanti kami insya Allah nanti kami tuturkan secara rinci dan sedikit demi sedikit, pelan-pelan, karena kiriman ini udah mulai banyak sekali yang masuk untuk saat ini. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Semoga dari kisah Mas Hengki dan teman-teman ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran. Dan saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dan salah dalam penempatan plot cerita. Saya Sumarga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.